Berita Sumsel 24 jam hari ini. All New Toyota Race resmi hadir di Palembang. Bagi Anda yang ingin melihat dan merasakan kecanggihan mobil pabrikan Toyota ini, bisa langsung datang ke Atrium Palembang Square hingga 30 Mei nanti. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia kembali mengeluarkan mobil terbaru dengan kecanggihan fitur dan harga terjangkau, All New Toyota Race. Mobil ini memiliki sejumlah kecanggihan, diantaranya fitur turbo yang membuat SUV ini semakin bertenaga, namun irit bahan bakar dan ramah lingkungan. General Manager Auto 2000 Sumatera Area Ryan Bonggal mengatakan, All New Race untuk pasar Indonesia memiliki beberapa model, diantaranya 1000 cc dengan 3 silinder dan mesin turbo. Untuk harganya sendiri berkisar 229 juta hingga 275 jutaan rupiah. Kisaran harga tersebut hanya berlaku di bulan Mei. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan kendaraan terbaru ini, bisa melihat atau merasakan langsung Toyota Race di Atrium Palembang Square hingga tanggal 30 Mei nanti. Menurutnya, bagi pelanggan yang ingin tampilan lebih sporty, maka dapat memilih Toyota Race. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi seluruh Auto 2000 di Palembang. Jadi kebetulan Toyota untuk saat ini ada keluaran terbaru, yaitu Toyota Race. Seperti yang kita lihat yang ada di sini. Di Palembang Square. Untuk unitnya sendiri itu Toyota Race tipe 1.0 TSS. Turbo, betul. Dengan varian harganya di bawah 300, hanya Toyota yang keluarin turbo. Untuk harganya sendiri yang terendah itu mulai dari 272 juta 440 ribu, dan tipe yang paling tinggi mulai dari 279 juta 250 ribu. Kita pameran di Palembang Square mulai dari tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 30 Mei 2021. Jadi selama 7 hari kita ada di Palembang Square. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palfresh.com. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Oki merekrut jurnalis untuk dijadikan penggiat anti narkoba. Hal ini dikarenakan insan pers dianggap efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 20 jurnalis dari berbagai organisasi profesi direkrut BNN Oki sebagai penggiat anti narkoba. Perekrutan dilakukan karena menilai jurnalis dianggap efektif dalam menyiarkan bahaya narkoba kepada masyarakat. Kesiapan menjadi penggiat anti narkoba dinyatakan anggota PWI Oki saat menjadi peserta workshop penguatan kapasitas kepada insan media guna mendukung Kabupaten Tanggap Narkoba yang digelar BNN Oki Selasa kemarin. Kepala BNN Oki AKBP Gendi Marzanto menerangkan, saat ini peredaran narkoba di Indonesia dan hampir di seluruh daerah sudah mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan narkoba sudah membidik semua kalangan profesi dan usia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Untuk itulah, pihaknya meminta kepada jurnalis untuk membantu BNN dalam mensosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua PWI Oki, Mujianto, memberikan apresiasi kepada BNN yang menjadikan PWI sebagai mitra kerja untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Wartawan dinilai lebih mengetahui tentang masalah dan bahaya penyalahgunaan narkoba di sejumlah daerah. Meski demikian, Mujianto berpesan agar insan pers dalam melaksanakan tugasnya sebagai penggiat anti narkoba harus didasarkan pada beberapa prinsip penting, yakni kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas, dan kerja tuntas. Reporter dan juru kamera Mujianto, palfresh.com. Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa kembali memamerkan koleksi terbaru peninggalan yang bernilai sejarah berupa pedati milik Depati Pangeran Haji Wancik bin Depati Pangeran Haji Agus Cik Kertamanggala bin Pangeran Fekir. Pedati asal Kedaton Ogan Kemering Ulu tersebut kini dipamerkan tepat di sisi sebelah kanan pintu masuk utama Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa setelah diserahkan oleh keturunan Pangeran Haji Wancik dan dilakukan konservasi oleh pihak museum. Jika Anda berkunjung ke Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan Bala Putra Dewa, Anda akan disambut dengan pedati peninggalan Pangeran Kedaton Haji Wancik tepat di sisi kanan pintu masuk utama museum.
Pedati bernilai sejarah yang baru saja selesai direnovasi ini akan menghiasi pintu masuk Museum Negeri Sumsel dan menambah lagi koleksi benda bersejarah di museum milik Pemprov Sumatera Selatan itu. Untuk melihat secara langsung pedati Pangeran Kedaton yang telah direnovasi ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, Aufasa Rizal, mendatangi Museum Negeri Sumsel Bala Putra Dewa Selasa kemarin. Alfa yang juga merupakan cucu dari Pangeran Haji Wanci, pemilik pedati ini, merasa bersyukur dan mengapresiasi langkah yang diambil pihak Museum Negeri Sumsel Bala Putra Dewa untuk merenovasi pedati yang berumuran ratusan tahun tersebut. Ya, alhamdulillah. Jadi berkat kerjasama dan kegigihan dari Pak Chandra beserta teman-teman dari Museum Negeri Sumatera Selatan, di mana dari hasil peninjauan ataupun observasi ke lapangan, dan pada saat mereka berkunjung ke salah satu desa Kedaton di Kabupaten Ogan Komering Ilu, di mana mereka, Pak Chandra, menemukan satu gundukan atau satu bangkai kereta kencana atau pedati yang dulunya ini dimiliki oleh keluarga besar Pangeran Haji Wanci. Ya, jadi katakanlah pedati ini pedati yang memiliki nilai sejarah, karena biasanya pedati ini hanya digunakan oleh keluarga pangeran atau pada acara-acara resmi menyambut tamu-tamu kehormatan atau pada saat pernikahan itu digunakan. Sebelumnya, pihak Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa yang dikepalai Chandra Amprayadi mendatangi desa Kedaton, di mana pedati peninggalan Pangeran Haji Wanci ini berada, yaitu tepatnya di Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Chandra Amprayadi menambahkan, proses konservasi pedati Pangeran Kedaton ini memakan waktu kurang lebih 1 tahun, dari mulai survei langsung ke Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya Kabupaten Oku, bertemu dengan cucu keturunan Pangeran Haji Wanci, hingga akhirnya pedati ini dibawa ke Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa. Nah, ketika itu kami main ke desa Kedaton. Nah, di situ kami bertemu dengan seseorang dan kepala desa bahwa di Kedaton ini ada rumah pangeran. Disitulah kepala desa bercerita ada tinggalan pangeran yang perlu dilestarikan di desa Kedaton. Itu ada rumah ulu dan ada pedati Pangeran Haji Wanci. Jadi ketika itu kami bertemu dengan keluarganya di sana. Nah, pada saat itu keluarganya belum bisa memberikan tanggapan bahwa pedati ini punya keluarga, kan akan dirembukan. Kebetulan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah salah satu cucung dari Pangeran Haji Wanci itu. Jadi saya menghadap Pak Kadis, ketika itu dia menyambut baik. Nanti saya akan hubungkan semua keluarga dan akan kita hibahkan ke Museum Negeri Sumatera Selatan. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Penjabat Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar melakukan sidak di lokasi pertambangan ilegal di 2 desa Kecamatan Tanjung Agung. Di sana Nasrun geram lantaran aktivitas tambang ilegal masih terjadi. Penjabat Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar bersama unsur Forkompinda melakukan inspeksi mendadak di lokasi pertambangan tanpa izin yang ada di Desa Penyandingan dan Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung. Untuk menuju lokasi, penjabat Bupati Muara Enim berjalan kaki menerobos kawasan tambang yang tersembunyi di balik rerimbunan kebun maupun ladang warga. Di sana, penjabat Bupati menemukan aktivitas penambangan ilegal. Alhasil pihaknya melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti seperti beberapa kendaraan, alat berat, dan para penambang. Dalam kesempatan tersebut, penjabat Bupati mengaku prihatin dan geram terhadap aktivitas penambangan ilegal ini. Hal ini mengingat aktivitas tersebut membahayakan orang serta merusak lingkungan.
Kemarin secara mendadak saya mengajak rekan-rekan Forkompinda untuk datang ke sana dan ikut menyaksikan langsung apa yang sebetulnya terjadi di sana. Dan ketika itu kami temukan sampai jam 7:30 kami berada di sana. Memang kenyataan itu terjadi di sana. Dan kami akan berkomitmen juga dengan Forkompinda lainnya. Kalau ada izin boleh tak kira-kira? Boleh. Kembali ke tadi. Boleh. Kalau tidak kata izin? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu. Saya ditantang jujur. Katanya seorang AKM ini tegas. Dan ini saya tidak main-main. Ya. Dengan humanis, dengan segala kerendahan hati, saya akan tegakkan law enforcement terhadap hal-hal yang terkait pelanggaran terhadap ketentuan dan undang-undang. Itu kunci. Oleh sebab itulah dia mengingatkan warga atau siapapun yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin karena tindakan ilegal melanggar aturan hukum. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam